Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Pujiono, SEAK MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi. Jadi di sini kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai Historical Development of Accounting. Lalu berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Olivia Werdi Lestari dengan NIM 010, yang kedua Jusnia Ulfa dengan NIM 014, yang ketiga ada Dwi Haryanti dengan NIM 020, yang keempat Meta Putri Nuryandani dengan NIM 039, yang kelima ada Marta Angel Sasabila dengan NIM 060. Evolusi pembukuan pencatatan berpasangan. Sejarah awal akuntansi. Berbagai percobaan telah dilakukan untuk menentukan kapan dan di mana sistem pencatatan berpasangan muncul. Dengan banyak skenario yang mengakui bahwa bentuk pencatatan sudah ada dalam banyak kebudayaan sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Littleton memberikan 7 syarat untuk munculnya kepembukuan sistematis yang terdapat dalam berbagai kebudayaan kuno. Pembukuan di Italia berkembang dengan perdagangan di Republik Italia dan penggunaan metode pencatatan berpasangan pada abad ke-14. Pembukuan Musari dari Genoa adalah yang pertama dikenal sejak tahun 1340. Kontribusi Luca Pacioli. Luca Pacioli, seorang biarawan, umumnya dianggap sebagai pelopor pembukuan berpasangan. Memperkenalkan konsep ini dalam bukunya pada tahun 1494, ia menyatakan bahwa tujuan pembukuan adalah memberikan informasi yang cepat kepada pedagang tentang aset dan utang. Dalam pencatatan, debit dan kredit digunakan untuk menjaga keseimbangan. Beliau menekankan pentingnya pencatatan berpasangan dan menyarankan penggunaan buku memorandum, jurnal, dan buku besar untuk pencatatan. Ia juga menyarankan penghitungan laba dan penutupan buku secara berkala. Perkembangan pembukuan pencatatan berpasangan. Sekitar abad ke-16 terjadi beberapa perubahan di dalam teknik-teknik pembukuan. Perubahan yang patut dicatat adalah diperkenalkan jurnal-jurnal khusus untuk pencatatan berbagai jenis transaksi yang berbeda. Pada abad ke-16 dan ke-17 terjadi evolusi pada praktik laporan keuangan periodik. Kemudian di abad ke-17 dan abad ke-18 terjadi evolusi pada personifikasi dari seluruh akun dan transaksi sebagai suatu usaha untuk merasionalisasikan aliran debit dan kredit yang digunakan pada akun-akun yang tidak pasti hubungannya dan abstrak. Penerapan sistem pencatatan berpasangan juga diperluas ke jenis-jenis organisasi yang lain. Abad ke-17 juga mencatat terjadinya penggunaan akun-akun persediaan yang terpisah untuk jenis barang yang berbeda, dimulai dari East India Company di abad ke-17 dan selanjutnya diikuti dengan perkembangan dari perusahaan tadi. Seiring dengan revolusi industri, akuntansi mendapatkan status yang lebih baik yang ditunjukkan dengan adanya kebutuhan akan akuntansi biaya dan kepercayaan yang diberikan kepada konsep-konsep mengenai kelangsungan, periodisitas, dan agian. Metode-metode untuk pencatatan aktiva tetap mengalami evolusi pada abad ke-18. Sampai dengan awal abad ke-19, depresiasi untuk aktiva tetap hanya diperhitungkan pada awal dagangan yang tidak terjual. Akuntansi biaya muncul di abad ke-19 sebagai sebuah hasil dari revolusi industri. Pada paruh terakhir dari abad ke-19, terjadi perkembangan pada teknik-teknik akuntansi untuk pembayaran dibayar di muka dan aktual, sebagai cara untuk memungkinkan dilakukannya perhitungan dari laba periodik. Akhir pada abad ke-19 dan ke-20, terjadi perkembangan pada laporan dana. Di abad ke-20 terjadi perkembangan pada metode-metode akuntansi untuk isu-isu kompleks, mulai dari perhitungan laba per saham, akuntansi untuk perhitungan bisnis, akuntansi untuk inflasi, sewa jangka panjang dan pensiun, sampai dengan masalah penting dari akuntansi sebagai produk baru dari rekayasa keuangan atau financial engineering. Selanjutnya yaitu perkembangan prinsip-prinsip akuntansi yang dimulai dari periode awal. Di sini sejarah teori akuntansi dapat ditelusuri ke zaman kuno, di mana prinsip-prinsip dasar akuntansi pertama kali mulai terbentuk. Pada masa ini, sistem pencatatan sederhana digunakan untuk mencatat transaksi bisnis. Selanjutnya yaitu abad pertengahan. Pada abad ini, prinsip-prinsip akuntansi mulai berkembang lebih jauh. Sistem double entry bookkeeping atau pencatatan dengan sistem debit dan kredit diperkenalkan oleh para pedagang Venesia. Hal ini menjadi dasar bagi sistem akuntansi yang lebih terstruktur hingga saat ini. Lanjut pada revolusi industri, yaitu pada abad ke-19, yang dimana sangat mempengaruhi perkembangan akuntansi. Di sini prinsip-prinsip akuntansi mulai disusun dan dipublikasikan secara lebih terstruktur. Karya-karya seperti Principles of Bookkeeping oleh James Bennett menjadi salah satu buku awal yang memberikan panduan sistematis dalam pencatatan keuangan. Selanjutnya yaitu abad ke-20 yang juga termasuk dalam era modern. Di sini perkembangan teori akuntansi mulai lebih signifikan.
Organisasi internasional seperti American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA dan International Accounting Standard Board atau IASB mulai dibentuk untuk menetapkan standar akuntansi global. Selanjutnya yaitu era modern, yang dimana pada tahun 1973, Financial Accounting Standard Board atau FASB mulai didirikan di Amerika Serikat. Selain itu, di Indonesia sendiri, perkembangan akuntansi dimulai pada tahun 1950-an ketika pelaksanaan pembangunan nasional. Pada saat itu, pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan akuntansi sebagai salah satu bidang ilmu ekonomi. Lanjut pada tahun 1973, diluncurkan standar akuntansi keuangan atau SAK yang kemudian direvisi berkali-kali untuk memenuhi perkembangan kebutuhan informasi keuangan, teknologi, dan akuntansi. Selanjutnya yaitu akuntansi dan kapitalisme. BKW mengutip pendapat Karl Marx yang menyatakan bahwa akuntansi merupakan bagian dari ideologi kapitalis. Menurut Marx, akuntansi berfungsi sebagai alat untuk melegitimasi struktur sosial, ekonomi, dan politik kapitalis, serta menciptakan kesadaran palsu yang menyembunyikan hubungan sosial dalam proses produksi. Selain itu, BKW juga mengulas tesis Sombart yang menyatakan bahwa sistem pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping memiliki peran penting dalam perkembangan kapitalisme. Sistem ini memungkinkan pengusaha kapitalis untuk merencanakan, mengatur, dan mengukur dampak aktivitas mereka secara rasional, serta memisahkan kepemilikan pribadi dari entitas bisnis yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan korporasi. Perbedaan akuntansi dan kapitalisme. Definisi dari akuntansi adalah sistem pencatatan, pengukuran, dan pelaporan informasi keuangan guna membantu pengambilan keputusan ekonomi secara objektif dan transparan. Sedangkan kapitalisme adalah sistem ekonomi yang berorientasi pada kepemilikan pribadi atas sumber dan keuntungan sebagai tujuan utama. Dari segi fungsi, dalam sistem ekonomi, akuntansi berfungsi sebagai alat untuk menyajikan informasi yang akurat tentang kondisi keuangan suatu entitas, dan kapitalisme memanfaatkan informasi akuntansi untuk mendukung perhitungan keuntungan, efisiensi, dan strategi bisnis guna meningkatkan akumulasi modal. Akuntansi mengikuti prinsip-prinsip seperti entitas ekonomi, periodisasi, objektivitas, dan transparansi. Untuk kapitalisme didasarkan pada kebebasan pasar, kepemilikan pribadi, dan persaingan. Akuntansi juga berpengaruh terhadap masyarakat yang berperan dalam transparansi keuangan, perpajakan, dan pengelolaan sumber daya, sedangkan kapitalisme berdampak pada ketimpangan ekonomi, persaingan bisnis, dan globalisasi. Hubungan antara akuntansi dan kapitalisme bisa diibaratkan seperti hubungan antara alat dan sistem. Kapitalisme sebagai sistem ekonomi memanfaatkan akuntansi sebagai alat untuk berkembang. Kapitalisme sendiri membutuhkan transparansi keuangan agar bisnis bisa berjalan lancar, dan akuntansi membantu perusahaan dalam menyusun laporan keuangan yang menjadi dasar keputusan bisnis. Akuntansi dalam mendukung pertumbuhan kapitalisme yaitu sistem pencatatan akuntansi yang rapi seperti double entry bookkeeping membuat bisnis lebih profesional dan efisien. Investor dan bank menggunakan laporan keuangan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak didanai atau tidak. Karena kapitalisme fokus pada profit, akuntansi juga berkembang untuk mencatat dan mengoptimalkan laba. Standar akuntansi sering disesuaikan dengan kebutuhan bisnis kapitalis seperti pajak, investasi, dan strategi keuangan lainnya. Secara sederhananya yaitu kapitalisme adalah sistem ekonomi berbasis untung rugi, sedangkan akuntansi adalah alat untuk mencatat dan mengukur untung rugi dalam sistem kapitalisme. Relevansi sejarah akuntansi. Sejarah memberikan kita wawasan untuk belajar dari peristiwa yang telah berlalu, agar bisa lebih baik di masa mendatang. Di sisi lain, sejarah akuntansi mempelajari bagaimana pemikiran, praktik, dan institusi akuntansi berkembang seiring perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, sejarah akuntansi juga berperan dalam memahami warisan akuntansi serta kontribusinya terhadap pendidikan, kebijakan, dan praktik akuntansi. Selanjutnya ada relevansi dari sejarah akuntansi terhadap pendidikan yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada profesi akuntansi yang telah berkembang selama berabad-abad. Itu penting bagi para akuntan untuk memahami dan menghargai warisan intelektual yang ada. Yang kedua ada pemikiran, literatur, dan penelitian-penelitian bisa hilang jika dicatat dengan tidak benar, yang menjadikan pencatatan sejarah itu sangat penting. Dan yang terakhir ada tanpa pemahaman mengenai sejarah perkembangan pemikiran dan praktik akuntansi, para peneliti dan praktisi saat ini itu bisa saja melakukan analisis atau penelitian berdasarkan asumsi yang tidak lengkap atau kurang akurat. Oleh karena itu, akses terhadap sejarah akuntansi sangat penting untuk memastikan penelitian yang lebih valid dan berbasis data yang benar. Nah, untuk selanjutnya sendiri itu ada relevansi sejarah akuntansi dengan perspektif kebijakan adalah sejarah akuntansi membantu memahami berbagai permasalahan akuntansi dengan lebih baik, sehingga dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif. Yang selanjutnya ada jika dikaitkan dengan
praktik akuntansi, sejarah memungkinkan kita itu menilai praktik akuntansi saat ini dengan membandingkan dengan metode yang pernah diterapkan di masa lalu, sehingga dapat diadopsi atau dicampurkan sesuai kebutuhan zaman. Berikutnya, kita akan membahas tentang isu-isu dalam akuntansi internasional yang pernah terjadi. Yang pertama, ada konvergensi standar akuntansi. Apa itu? Konvergensi standar akuntansi internasional, terutama antara International Financial Reporting Standard atau IFRS dan Generally Accepted Accounting Principle di Amerika Serikat, terus menjadi isu penting. Nah, utama untuk menyelaraskan standar ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan juga konsistensi laporan keuangan di seluruh dunia. Yang kedua, ada penerapan IFRS 17. IFRS 17 yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2023 itu membawa perubahan yang signifikan dalam pelaporan keuangan industri asuransi. Standar ini itu juga mengharuskan perusahaan asuransi untuk memiliki pelaporan yang lebih sistematis dan juga infrastruktur data yang lebih canggih. Nah, tantangan utama dalam penerapan IFRS 17 ini adalah kurangnya sumber daya manusia yang mahir dalam bidang akuntansi dan juga aktuaria. Selanjutnya ada pengaruh teknologi. Perkembangan teknologi seperti blockchain dan juga kecerdasan atau AI itu juga mempengaruhi akuntansi di internasional. Teknologi ini itu juga dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pelaporan keuangan. Nah, tetapi juga menimbulkan tantangan baru terkait keamanan dan juga data privasi. Selanjutnya juga ada isu lingkungan dan sosial. Nah, akuntansi lingkungan dan sosial itu semakin menjadi perhatian utama. Nah, perusahaan itu diharapkan untuk melaporkan dampak lingkungan dan juga sosial dari operasi standar mereka. Standar pelaporan keberlanjutan seperti Global Reporting Initiative atau GRI membantu perusahaan dalam menyusun laporan yang juga itu mencerminkan tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka juga. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.